kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Ibu Cici Mahmud, SE MSI, selaku dosen pada mata kuliah Ekonomi Publik. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang eksternalitas urban, kasus kemacetan dan polusi di kota besar, dan menganalisis eksternalisasi akibat urbanisasi di kota besar, terutama di Jakarta. Nah, adapun masalah yang diangkat dari materi kami, Yang pertama ialah apa hubungan perilaku individu dan biaya sosial kemacetan. Yang kedua, sejauh mana kebijakan seperti congestion pricing atau transportasi publik dapat menjadi solusi. Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dan swasta dalam mengurangi eksternalitas perkotaan. Nah, simak video pemaparan materi kami. Konsep dasar eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan ekonomi atau sosial yang tidak dilakukan oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, dan tidak ada lagi kompensasi atas dampak itu. Eksternalitas positif yaitu yang pertama, menanam banyak pohon sehingga udara di sekitar menjadi lebih segar. Sedangkan contoh eksternalitas negatif yaitu pembangunan gedung tinggi menyebabkan bayangan menutupi rumah warga di sekitar. Eksternalitas urban adalah dampak positif atau negatif dari kegiatan ekonomi sosial pembangunan di wilayah perkotaan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar dan mempengaruhi pihak lain di luar pelaku kegiatan tersebut. Contoh eksternal urban negatif, polusi udara dari kendaraan dan industri menurunkan kualitas kesehatan, sedangkan eksternalitas positif pembangunan transportasi publik mengurangi kemacetan dan polusi. Nah, yang pertama, apa hubungan perilaku individu dan biaya sosial kemacetan? Perilaku ini dianggap rasionalisme secara pribadi, seperti seseorang mengambil keputusan secara pribadi atau bertindak dengan alasan yang dianggap masuk akal menurut dirinya sendiri. Perilaku individu yang dimaksud seperti yang pertama, lebih memilih kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Yang kedua, berangkat pada jam sibuk atau jam kerja yang sama dengan orang lain. Yang ketiga, tidak mematuhi aturan lalu lintas seperti parkiran sembarangan, berhenti di jalur busway, dan lain-lainnya. Nah, akibat dari perilaku tersebut menyebabkan munculnya biaya sosial atau social cost atau kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas, bukan hanya individu itu sendiri. Biaya sosial kemacetan yang dimaksud seperti yang pertama, waktu tempuh menjadi lebih sangat bagi semua pengguna jalan. Yang kedua, konsumsi bahan bakar meningkat yang membuang zat gas sehingga menyebabkan polusi udara bertambah. Yang ketiga, produktivitas ekonomi menurun karena waktu terbuang di jalan. Hubungan antara perilaku individu dan biaya sosial kemacetan ialah perilaku individu dalam menggunakan kendaraan pribadi menjadi salah satu contoh penyebab utama terjadinya eksternalitas urban. Yang pertama itu, pengertian congestion pricing. Congestion pricing adalah kebijakan menekankan baik biaya tambahan bagi kendaraan yang melintas di area tertentu pada jam sibuk atau jam kerja. Artinya, pengguna kendaraan pribadi akan membayar sesuai dampak yang telah ditentukan, seperti lalu lintas dan lingkungan. Adapun efektivitas dari congestion pricing adalah yang pertama, dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di pusat kota. Yang kedua, mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Yang ketiga, menghasilkan pendapatan tambahan yang bisa digunakan untuk memperbaiki sistem transportasi publik. Nah, yang kedua itu transportasi publik seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan kereta komuter lainnya adalah kunci utama solusi jangka panjang jika transportasi umum nyaman, aman,
cepat dan terjangkau, maka masyarakat akan lebih memilihnya dibanding kendaraan pribadi. Adapun efektivitas dari transportasi publik adalah yang pertama, menurunkan volume kendaraan di jalan. Yang kedua, mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Jadi, sebuah kebijakan ini dapat diterapkan secara konsisten, terencana, dan didukung masyarakat. Keduanya bisa menjadi solusi efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi eksternalitas negatif seperti kemacetan dan polusi, terutama di Jakarta. Ketiga, bagaimana peran masyarakat dan swasta dalam mengurangi eksternalitas perkotaan? Nah, dalam peran masyarakat ini memiliki peran langsung karena perilaku individu berpengaruh terhadap kondisi kota. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih ke transportasi umum seperti bersepeda atau berjalan kaki. Yang kedua, menjaga kesadaran sosial, memahami bahwa kenyamanan pribadi, contoh, menggunakan mobil sendiri bisa menimbulkan biaya sosial bagi orang lain. Yang ketiga, mendukung kebijakan pemerintah seperti menggunakan kendaraan listrik atau pembatasan kendaraan di jam sibuk. Nah, dalam peran swasta juga memiliki peran besar karena aktivitas bisnisnya mempengaruhi langsung terhadap lalu lintas, polusi, dan sumber daya. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menerapkan kebijakan ramah lingkungan di tempat kerja seperti work from home, jam kerja fleksibel, dan transportasi bersama karyawan. Yang kedua, melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility, perusahaan dapat mendukung penggunaan ruang hijau, pengelola limbah, dan teknologi bersih. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat melalui kampanye lingkungan dan penggunaan energi hijau. Jadi, masyarakat dan swasta berperan penting mengurangi kemacetan dan polusi melalui perubahan perilaku, kebijakan ramah lingkungan, dan kerjasama pemerintah untuk menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dapat kami simpulkan bahwa urbanisasi yang besar di kota-kota besar seperti Jakarta, terutama kemacetan lalu lintas atau polusi udara. Eksternalitas ini muncul ketika aktivitas individu atau kelompok menimbulkan biaya atau manfaat yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh aktivitas tersebut, tetapi oleh masyarakat luas. Nah, itu saja pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.